لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Muslimah berkumpul di padang Arafah. Mari mahita dengan kedua tulus sadalanan dimatuhita sudena sauduran satu juan. Islam palimaon haji bagi na mampu wajib mali dalam kon imani hukum Islam. Seudang rugi mah di hari perhitungan. Ulang mahita bayar tergoda kehidupan harana di dunia melunas sementara. Jadi hon mahazimu jadi haji mabrur pulang harani halal ikhlas karena Allah. Jadi hon mahajimu jadi haji mabrur pulang harani halal ikhlas karena Allah. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Imamul Muttaqin Sayyidul Ghurril Muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin tetamu Allah dan tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang berbahagia ini insyaallah kita akan menziarahi tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Di antaranya Jabal Sur dan Padang Arafah, Musdalifah, Mina, begitu juga dengan Gua Hira. Akan tetapi sebelum pas kita berjalan lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita bacakan doa safar. Dan doa safar ini insyaAllah akan kami bawakan, kemudian kita ikuti bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Walillahil hamd. Bismillahi majariha. Bismillahi majariha. Wa mursaha. Wa mursaha. Inna Rabbi. Inna Rabbi. Laghafurur Rahim. Laghafurur Rahim. Subhan
Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wat-taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma yassir alaina safarana hadha wa la tu'assir alaina fa inna taysira kull asirin alayka yasir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rahi Jabal Saur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi yang paling dicintai oleh Allah, sehingga dia digelar dengan Al-Habib, yang sangat dicintai. Nabi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang insan dan jasad yang paling mulia, yang paling dicintai Allah taala. Bahkan dikagumi oleh dunia, pun juga menghadapi ujian, tantangan, rintangan di dalam hidup ini. Di saat Rasulullah SAW dilantik menjadi seorang nabi, kemudian dia pun menyampaikan risalah, menyampaikan amanah berdakwah, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada agama yang sebenarnya. Itulah dia agama Islam, tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menyampaikan dakwah ini, Rasulullah seringkali menghadapi ujian, tantangan dan rintangan. Bahkan Rasulullah SAW pernah mau dibunuh oleh mereka. Dan di antara sahabat Rasulullah SAW, seperti Bilal bin Rabah contohnya, ditimpa dengan batu yang besar di tengah panas terik matahari. Kenapa dia harus ditimpa dengan batu? Karena demi iman yang ada di dalam dada. Di antara sahabat ada yang rela meninggalkan harta benda mereka, meninggalkan anak dan istri mereka. Ada yang rela meninggalkan kampung halaman mereka, rumah kediaman mereka, mereka tinggalkan. Bahkan mereka meninggalkan tugas-tugas mereka, pekerjaan mereka. Mereka berhijrah menuju ke Ethiopia, ke negeri Sudan di saat itu. Kenapa mereka harus melalui bahtera dan lautan? Kenapa mereka harus pergi jauh? Demi untuk keselamatan iman mereka. Coba kita bayangkan, mereka merelakan harta benda, mereka merelakan segala sesuatunya demi untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun orang-orang yang seperti ini, segelintir manusia masih didapatkan di negara kita ataupun di negeri kita, yang rela meninggalkan pekerjaannya demi untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Biarlah saya tidak menjadi orang yang bekerja, biarlah pekerjaan ini saya tinggalkan, asalkan saja bukan iman saya yang dikekang, bukan iman saya yang diikat. Nah, seperti itulah pendirian sebagian orang di antara orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin tamu Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan saja sahabat yang menghadapi ujian, bahkan karena banyaknya penderitaan orang-orang Islam di saat itu, Rasulullah membolehkan dan mengizinkan kepada mereka, siapa yang mau berhijrah, supaya berhijrah. Umar ibn Khattab, seorang sahabat yang sangat keras juga, berhijrah meninggalkan Makkah Al-Mukarramah. Rasulullah SAW juga hampir mereka bunuh. Bahkan telah dibuat satu iklan ataupun satu pengumuman di setiap tempat, di setiap sudut dan di setiap gang yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah. Semua itu tulisan yang berisikan, siapa yang dapat menghadirkan Muhammad hidup ataupun mati, akan diberikan ganjarannya 100 ekor unta. Dan di saat itu, pada malam hari, Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya. Sudah dia malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi. Jibril datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Muhammad, qad azina laka bil hijrah." Telah diizinkan bagimu untuk berhijrah. Kemudian Rasulullah SAW
menempatkan Ali ibn Abi Thalib supaya tidur di tempat tidurnya Nabi dan berselimut dengan selimutnya Nabi. Kemudian Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, walaupun di saat itu pemuda-pemuda Quraisy telah mengepung dan mengelilingi rumah Nabi dengan pedang terhunus yang siap akan dihunjamkan kepada jasadnya yang mulia. Mereka di saat Rasulullah keluar dari rumahnya membaca surah Yasin, ayat yang pertama, kepala mereka semua. Coba kita bayangkan, Rasulullah bukan tidak sanggup membunuh mereka, Rasulullah bukan tidak sanggup memukul mereka di saat itu. Dia puasa, akan tetapi dia sabar untuk menahan diri. Rasulullah SAW meninggalkan rumahnya menuju ke rumah Abu Bakar. Di saat Rasulullah sampai di rumah Abu Bakar, "Madza bika ya Rasulullah?" Ada apa denganmu ya Rasulullah? Tidak selalunya engkau datang pada malam hari seperti ini. Apa yang membuatmu datang ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? "Ya Abu Bakrin, qad adina li bil hijrah." Wahai Abu Bakar, telah diizinkan bagiku untuk berhijrah. Kemudian Abu Bakar pun menjawab, "As-suhbah ya Rasulullah." Apakah engkau yang akan menyertai perjalanan? Apakah aku yang akan menyertai perjalananmu ini ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? "As-suhbah ya Abu Bakrin." Memang engkaulah yang akan menjadi sahabat bagiku di perjalanan ini. Mendengarkan jawaban Rasulullah ini, Abu Bakar menangis. Batasan ni Nabi. Akhirnya Jibril pun turun, arana hijrah Nabi tai langsung diperjuru ke Madinah. Akhirnya roh Jibril, "Ya Muhammad, jangan langsung menuju ke Madinah, karena orang kafir Quraisy telah menunggu di perbatasan." Akhirnya Rasulullah patah balik. Dipatah balik Rasulullah SAW, ima menuju tu Jabal Sur nang kanai ka tujuan. Pendek cerita, sampai mana binta tu gua Sur. Sebelum Rasulullah SAW masuk ke dalam gua, yang duluan masuk adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Masuk maparjolo yai payasiam sudah lubang-lubang na adong di bakasan ni gua. Ditutupi sudah lubang na adong di bakasan gua. Iba ini ada pacu-pacu ni abid. Adong mana sada lubang na setar tutup. Akhirnya tutupi mana dapat niya. Baru suruh yang masuk na binta, masuk mahoya Rasulullah. Dung masuk na binta, terpodom aranilojana baya. Aranilojana terpodom na binta, dia puan ni Abu Bakar As-Siddiq. Nasa dia nuk bisa ada saat tersonggok na binta. Hasiloy maraik mukok kunirwannya. Pengen natangis tu Abu Bakar. Siapa iya? Aben ditangis ko wahai Abu Bakar. Si tangis ko ni. Nanong na yaros, modong madaho yaros. Naku napikir ko ni na. Ang mata ko na ako napikir ko ni niya. Si tangis ko, dokon ma, liking nabinta. Manguaning Abu Bakar, ya Rasulullah. Adong dabo binatang berbisa di bakasan ni lubang ng tutupad kon. Ima na biyari yaw nakinin, mabiyara mo na na tutup, mabiyara mo doon na ko ya Rasulullah. Jadi om masuk, on mau na doon pad kuning ya. Ima na tundok kon doon nabinta. Akhirnya, ibain nabinta ma kalimat, turabu ardina, biriqati ba'dina, syifa'un limaridina, biidni rabbina. Baru ben nabinta induk jari niya, tu langit-langit niya. Baru nya kunya bisik tu tano, dung marak sotik. Induk jari niya, baru nya kunya bisik tu tanoi, baru bene tu nang nandoiti. On may baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi on mau wana, mula magtumadong nang nandoiti taan, on may baca dah. Jadi macara na ben turub ardina, biraqati ba'dina syifa'un limaridina biidni rabbina. Di saat obat masuk, penyakit pun hilang. Itulah yang terjadi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baratam Allah dan tetamu Rasulullah SAW, Allah mengutus tenteranya. Akan tetapi Allah tidak mengutus tenteranya yang paling kuat. Allah tidak mengutus tenteranya yang paling dahsyat. Akan tetapi Allah mengutus tenteranya yang paling lemah. Itulah dia sarang labah-labah. Seketika itu juga setelah Rasulullah berada di dalam gua, Allah mewahyukan kepada labah-labah, mengilhamkan kepada labah-labah supaya membuat sarangnya, supaya membuat sarangnya di depan pintu gua, sehingga pintu gua itu tertutup dengan sarang labah-labah. Madung betar sudah bibiri do tipun itu. Aun ma akhirna manguning Abu Bakar, ya Rasulullah, law ahaduhum yanzuru ala qadamihim la ra'ana. Sakirona iligin kalay ujung patnya lah ya Rasulullah, niscaya mereka akan